idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Gila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghrama ila akhiril hadis. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati, jika umatku sudah melakukan 15 khaslatan 15 perkara ini, maka halla akan tiba biha kepada umatku al-bala. Jika umatku sudah melakukan 15 perkara ini, kata Nabi, tunggu bala akan segera turun. Tunggu bala akan segera menimpa kita. Apa ini yang 15? Qila, dikatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, apa saja yang 15 perkara ini, sehingga 15 perkara ini akan mengundang bala, akan mendatangkan bala, akan menjadi malapetaka buat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah, idza kanal maghnamu dualan, satu, jika ghanimah, keuntungan negara, keuntungan hasil perang sudah dimanfaatkan oleh negara, oleh kekuasaan, oleh penguasa. Kemudian wal amanatu maghnaman, dan amanah, kepercayaan rakyat sudah dijadikan kesempatan mereka untuk mencari keuntungan, untuk mencari kekayaan pribadi, untuk memperkaya diri. Wa zakatu maghraman, dan zakat sudah dijadikan pinjaman untuk kekayaan mereka. Maka tunggu, kata Nabi, bala yang akan menimpa kepada kita. Ini yang terjadi kalau sudah ghanimah, hasil rampasan perang. Semestinya hasil rampasan perang ini dibagi-bagi untuk para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Ini justru dijadikan modal untuk negara, dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa. Ghanimah, hasil perang, hasil mereka melawan kafir, yang mereka dapatkan adalah ghanimah, adalah keuntungan yang seharusnya dibagi-bagikan kepada mereka. Tapi kalau sudah penguasanya justru bukan malah membaginya, tapi justru dijadikan sebagai alat untuk memperkaya, untuk kepentingan negara dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi wal amanatu maghnaman, amanat, kepercayaan rakyat untuk negara, kepercayaan rakyat untuk para penguasa, pemimpin-pemimpin kita, dijadikan kesempatan mereka. Dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri, dijadikan kesempatan untuk korupsi, mangpang mungpung. Ini yang terjadi. Baru jadi kepala desa, belum lagi nanti jadi Pak Camat, belum lagi nanti jadi bupati, belum lagi nanti jadi gubernur, belum lagi jadi presiden. Siapa yang ngusung mereka? Siapa yang ngangkat mereka kalau bukan rakyat? Dan mereka berkampanye. Siapa yang modalin mereka? Rakyat. Yang milih rakyat, yang modalin rakyat, dipilih oleh rakyat. Mestinya mereka jadi pelayan rakyat. Mestinya mereka itu membantu mensejahterakan rakyat. Justru sekarang kebalik. Malah kepercayaan ini dijadikan kesempatan. Mangpang mungpung jadi kepala desa. Mangpang mungpung jadi Pak Camat. Mampang mumpung jadi bupati, jadi gubernur, apalagi mampang mumpung jadi presiden. Keruk sana, keruk sini, korupsi sana, korupsi sini terus. Nggak sampai di situ, jual pulau satu persatu. Mampang mumpung pinjem sana, pinjem sini. Ya,
Ini kenyataan. Dan ini yang terjadi. Kesempatan ini, amanat ini bukan untuk dijadikan sebagai modal utama untuk mensejahterakan rakyat. Mumpung-mumpung. Mestinya dipilih oleh rakyat. Mestinya mereka itu berbalas budi. Kembalikan jasanya. Yuk kita bangun. Yuk kita sejahterakan. Yuk kita turunkan BBM-nya. Yuk kita turunkan harga berasnya, sembakonya. Bukan justru dinaik-naikin. Jadi haji mangpang mumpung. Gampang pinjam dulu. Dari sana, dari sini. Yang bayarin utang siapa? Nanti giliran orang. Kalau sudah kepemerintahan seperti ini, pejabat seperti ini, tunggu. Kalau sudah ghanimah, harta kekayaan rampasan perang ini, harta milik negara kalau sudah dijadikan hanya untuk kepentingan negara, tidak untuk masyarakatnya, tidak untuk rakyatnya, ditambah lagi kepercayaan rakyat tidak dijadikan sebagai modal utamanya untuk mensejahterakan mereka, malah justru dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri, ditambah lagi wazakatu maghraman, zakat sudah dijadikan pinjaman. Nggak cukup mereka korupsi. Nggak cukup mereka jual pulau. Sekarang sudah merembet-rembet. Dana haji jamaah Indonesia yang totalnya sekian triliun. Apa? Mau dipinjam. Ini titipan. Bukan lagi zakat. Dana haji rakyat Indonesia. Mau dikutak-katik, mau dipinjam untuk modal negara. Nih 3. Kalau sudah ghanimah, hasil rampasan perang, hasil yang bisa kita hasilkan dari negara kita. Mungkin dari minyaknya, dari kekayaan buminya, dari segala-galanya. Hanya untuk mementingkan kepentingan negara, tidak untuk rakyat. Kemudian amanat mereka jadikan hanya sekedar kesempatan untuk memperkaya diri. Ditambah lagi zakat sebagai pinjaman mereka. Yang semestinya zakat ini dibagikan ke para mustahiknya, ke para fuqara, masakin dan sebagainya. Dikumpulkan, ditimbun, dipinjam buat modal. Tunggu kata Nabi. Halla bihal bala. Tunggu bala yang akan turun. Karena ini semua adalah penyalahgunaan. Mestinya itu dibagi-bagikan, malah justru dipakai modal untuk negara, untuk kepentingan-kepentingan negara. Yang nanti kalau negara itu sudah kaya, siapa yang kaya? Mereka sendiri. Mereka tuh yang berdasi itu. Mereka tuh yang duduk di kursi manis. Yang gajinya mungkin 1 bulan. Ada yang 50 juta, ada yang 150 juta, ada yang sampai 300 juta. Duduk manis. Nggak capek, nggak keringetan, tahu-tahu teken sekian ratus juta. Belum lagi nanti buat kegiatan rapatnya, anggaran konsumsinya, anggaran buat transportasinya, belum lagi anggaran untuk rekreasinya bersama keluarganya. Dari mana mereka dapat kalau bukan dari uang rakyat? Makanya tunggu kata Nabi, kalau sudah negara seperti ini, tunggu bala yang akan datang. Malapetaka yang akan datang. Kemiskinan yang akan datang. Kelaparan yang akan datang. Makanya hati-hati. Doakan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, mereka supaya jujur, betul-betul amanah dalam mengemban tugas negara ini. Doakan kepala desanya biar jujur, supaya rakyatnya makmur. Doakan gubernur-gubernur kita supaya rakyatnya bisa makmur. Apalagi kalau sudah presiden, doakan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya doa. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini jujur.